Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Eh, Pada mata kuliah metode penjadwalan, di sini kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikan satu studi case dengan assignment 01 terkait information overload dan data auditing with Python. Nah, em, di sini saya Widya Spalanzani dan rekan saya Mbak Trinovitasari akan menyelesaikan eh, satu persatu dari tahapan case study yang sudah ditugaskan. Nah, untuk case study-nya yaitu pada kasus ini, jadi seorang industrial engineering itu menerima data besar dari PLC mesin produksi yang berisi berbagai informasi seperti operator, suhu lingkungan, sampai dengan durasi proses. Namun kita sebagai IE ini tujuan utamanya bukanlah menganalisis seluruh data, melainkan mengubah data mentah yang sangat besar itu menjadi parameter yang siap digunakan pada model penjadwalan mesin tunggal deterministik. Nah, dalam pendekatan industrial engineering, kita tidak fokus pada big datanya, tetapi pada data yang relevan, parameter yang stabil, serta model yang dapat menjelaskan fenomena operasional. Dalam hal ini, parameternya adalah processing time. Nah, diketahui terdapat 15 kolom data mulai dari timestamp sampai dengan customer satisfaction score. Nah, dalam menyelesaikan case study ini, kita dituntut untuk melakukan reduksi terhadap 15 kolom data yang berpengaruh terhadap PJ-nya, mengklasifikasikan jenis produknya, kemudian mengetahui hubungan antara suhu mesin dengan PJ-nya, dan membuat dataset yang robust, ya. Nah, untuk menyelesaikan case study ini, kita dibantu oleh Google Colab, ya. Saya izin stop share dulu. Kemudian kita langsung masuk saja ke Google Colab-nya. Nah, saya perbesar. Oke, sudah diperbesar. Kemudian kita langsung memasukkan satu persatu. Sebentar. Sebentar. Hmm, hmm, hmm. Kemudian sebagai tahapan di awal, codingan yang akan kita masukkan adalah eh, sebagai berikut ya. Jadi tujuan dari bahasa pemrograman yang pertama ini adalah untuk menginstal seluruh library yang akan kita gunakan untuk menjawab case study itu ya tujuannya untuk menganalisis data, lalu visualisasi, uji statistik dan pemodelan sehingga notebook ini dapat dijalankan tanpa error. Langsung saja kita execute. Kemudian masih menunggu, oke, sudah. Lalu sebagai langkah selanjutnya, saya akan membuka coding terbaru. Lalu saya import. Nah, import dari library yang kita butuhkan ya, dari Pandas, NumPy, Matlab. Nah, setupnya komplit, artinya fungsi dalam penyelesaian dari case study ini sudah terbaca dan siap untuk di-upload data big datanya tadi. Kemudian saya masukkan lagi coding selanjutnya, yaitu melakukan file upload ya. Tentu kita membutuhkan data. Nah, dalam hal ini datanya berjudul Industrial Swarm Logs. Nah, kita masih menunggu proses penguploadan finish. Lalu, nah sudah terbaca, sudah terupload ya. Kemudian selanjutnya kita akan meminta Google Colab untuk membaca ya data-data yang terdapat dalam tabel tadi yang dimasukkan dalam CSV tadi. Nah, di sini bisa dilihat
oh ternyata si Google Colab-nya ini sudah berhasil membaca eh, beberapa. Di sini contoh ada 5 baris, ada 15 kolom, mulai dari timestamp sampai dengan customer satisfaction. Selanjutnya kalau mau lihat bisa diklik yang sebelah kanan ini ya. Kemudian akan ditampilkan per 25 halaman. Oh, ternyata dia sudah berhasil membaca isi dari CSV tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan pengecekan kolom dan filterisasi karena tadi ya ini kan big data tidak mungkin kita menggunakan semua kolom. Nah, di sini tujuannya melakukan pengecekan kolom untuk mengetahui informasi mana yang kita butuhkan terkait processing time dan mana yang noise atau yang tidak kita butuhkan. Nah, hasil dari codingan ini menunjukkan bahwa oh dari 15 kolom ternyata yang termasuk dalam information ini ada 6 saja, yaitu timestamp, reported duration, product type, ambient temperature, operator time, sama machine ID. Nah, dalam case tadi ini juga ditanyakan kenapa si GL account code sama product color itu dianggap noise ya karena dia tidak mengubah lama proses mesin dan tidak mempengaruhi durasi mesin. Nah, selanjutnya kalau kita sudah selesai, tahap selanjutnya kita masukkan coding terbaru. Tujuannya untuk bersih-bersih atau eh, de, desynchronizing cleaning dari information yang sudah terbaca tadi. Lalu kita langsung execute saja. Kemudian ternyata terbaca bahwa oh dari 15.350 row ya atau baris ternyata itu mengandung data yang ada yang eventnya ganda, kemudian urutan waktunya kacau, sama ada yang ghost pulse akibat delay sensor sehingga setelah di synchronize ternyata dia mengurangi 350 data, sisanya ada 15.000. Selanjutnya kita sudah tahu oh, ternyata 15.000 data saja yang akan kita tindak lanjuti. Nah, selanjutnya sudah diketahui datanya, kita akan melakukan visualisasi eh, mana PJ yang dalam menit yang digunakan sama visualisasi agar kelihatan outliernya. Langsung kita execute. Kemudian, nah ini terlihat bahwa oh ternyata beberapa hal yang diperiksa dari 15.000 data ini, ternyata yang missing value ini nol, negatif itu nol, yang zero ada 300 job dan very large PJ-nya ada yang lebih dari 500 menit itu ada 175 job. Nah, ini menandakan bahwa distribusinya sangat skewed dengan ekor yang panjang, kemudian menandakan bahwa data masih mengandung spike sensor dan belum siap digunakan untuk modeling. Nah, selanjutnya biar siap, masih akan membutuhkan data cleaning. Selanjutnya dibantu oleh rekan saya, Mbak Tris, dipersilakan. Saya stop share. Terima kasih Mbak Widya. Kayak tahap berikutnya, berdasarkan lanjutan dari data yang telah Mbak Widya visualisasikan, di sini bisa terlihat ada data yang very large ternyata, yaitu lebih dari 500 menit sebanyak 175 data. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah kita buang data PJ atau processing time-nya yang outlier dengan menggunakan metode MAD. Berikut adalah codingannya, di mana di sini nanti data yang langkah pertamanya adalah saya buang data dulu yang invalid. Ya, invalid di sini artinya processing time-nya eh, kurang dari sama dengan nol atau yang negatif atau yang nol. Seperti itu. Kemudian kita filter dengan MAD, nanti akan menghasilkan gambar atau visualisasi sebagai berikut. Ya, dapat terlihat di situ bahwa nilai MAD itu ada yang melebihi 500 menit ya teman-teman ya. Di situ bisa terlihat yang berwarna hitam.
Sedangkan itu adalah yang berwarna hitam adalah data yang outlier. Yang tidak outlier adalah yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru ini berkisar antara 8 kemungkinan atau 7 sampai 25. Oke. Setelah kita bersihkan data PJ-nya dari data outlier, langkah berikutnya adalah kita cari korelasi antara eh, operator terhadap waktu processing time-nya. Berikut adalah codingnya. Di sini kriteria operator yang saya ambil adalah kriteria operator yang memiliki data PJ lebih dari 30. Kemudian nanti ini ya akan saya visualisasikan. Nanti juga akan saya cari hubungan antara korelasi antara PJ dengan operator dengan ANOVA dengan menggunakan p-value dan F statistik. Berikut adalah hasilnya. Kita lihat visualisasinya. Oke, dari visualisasi ini terdapat 6 orang ya yang memiliki data lebih dari 30 data PJ ya, di mana nilai p-value-nya di situ kita bisa lihat adalah kurang dari 0,05. Jika nilai p-value kurang dari 0,5 berarti ada signifikasinya, ada perbedaan nanti di antara operator terhadap nilai PJ-nya. Bisa terlihat di situ dari Dewi sampai Joko memiliki perbedaan nilai PJ. Kemudian setelah kita mengetahui korelasi antara operator terhadap nilai PJ, kita masuk ke tipe dari produk itu sendiri. Tipe produk di sini menjelaskan tipe dari processing time. Berikut adalah codingnya di sini. Jadi yang saya Oke, yang saya lihat, nah, di sini ada 3 jenis produk, di mana ada nunik, kemudian value count, dan head 10. Nunik di sini artinya dia berbeda-beda waktunya atau PJ-nya. Kemudian value count di sini yang sering muncul waktunya, dan head 10 di sini artinya 10 teratas yang waktu terbesar. Kemudian kita gambarkan histogramnya, nanti akan menghasilkan gambar atau visualisasi sebagai berikut. Ya, di sini bisa terlihat ada 2 gambar yang berwarna, yaitu berwarna orange dan berwarna biru. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ada 2 produk, teman-teman, atau 2 PJ, 2 processing time. Processing time yang warna orange disebut standar, yaitu processing time-nya antara 5 sampai 15 menit. Processing time yang kedua, yang warna biru ini yang heavy. Artinya dia processing time-nya 23 sampai 33. Di sini. Data processing time yang standar itu ada 9.849 data. Dan yang heavy ada 4.259 data. Setelah kita ketahui jenis produknya atau jenis PJ-nya, processing time-nya, yang berikutnya adalah kita cari korelasi antara antara PJ atau processing time dengan suhu dari mesin. Berikut adalah codingnya. Nah, di sini saya awalnya adalah membuat regresi sederhana dengan menambahkan eh, eh, menambahkan beta ya. Beta di sini adalah koefisien dari suhu itu sendiri. Kemudian nanti ada p-value juga. Kemudian nanti akan saya plotkan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari sini terlihat bahwa nilai beta adalah 0,792. Artinya apa? Artinya setiap eh, kenaikan suhu 1 derajat maka akan mempengaruhi nilai PJ sebesar 0,792, yaitu maksudnya di sini setiap suhunya naik 1 derajat Celcius, PJ-nya akan lebih lama 0,792 menit. Atau kalau mau dilihat di sini dari gambar adalah setiap kenaikan suhu 5 menit, maka PJ-nya akan bertambah sebesar 4 menit dari waktu awalnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah robust cleaning. Jadi
robust data di sini artinya data yang sudah kita cleaning kemudian kita simpan. Ini adalah codingnya. Kemudian saya execute di sini sudah tersimpan teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat per page-nya ada berapa data. Baik, kita masuk ke kesimpulan bahwa kesimpulan ada dua varian PJ tadi ya, yang heavy sama yang standar. Yang standar tadi dari 5 sampai kurang lebih 25 ini, sorry 15. Kemudian varian yang kedua dari 23 sampai 33. Kemudian yang berikutnya adalah suhu. Setiap kenaikan suhu 1 derajat maka akan memperlama PJ sebesar 0,792 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.